Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya di sini di channel Cisni Rafiko. Nah, tadi saya sudah sarapan ya, saya sudah selesai beres-beres. Tinggal ada satu tempat yang selama 6 bulan lebih apa ya? Saya belum pernah masuk ke dalamnya untuk beresin tempat itu ya. Jadi di sini saya akan cerita tragedi meninggalnya majikan saya di kamar mandi. Jadi majikan saya yang perempuan, mungkin yang sudah mengikuti saya di video-video sebelumnya ya, tahun lalu, mungkin kalian lihat di situ ada majikan saya yang perempuan. Jadi majikan saya yang perempuan ini sudah meninggal dunia ya di tahun kemarin di bulan 11 ya, bulan 11 hari Jumat ya. Saya mau cerita bagaimana kejadiannya, kenapa majikan saya yang perempuan itu meninggal di kamar mandi. Jadi seminggu sebelum majikan saya ini meninggal, dia itu sama grup dia. Jadi dia tuh punya grup untuk touring, jadi tour gitu. Jadi tour ke tempat kuil ya, ke kuil mereka untuk melakukan sembahyangan. Nah, itu dia datanglah ke suatu kuil dan di situ ada pendetanya yang mendekati dia, dan pendeta itu bilang, kamu ini udah mau pergi 2 kali tapi nggak jadi katanya, karena kamu masih ada suatu hal yang belum diselesaikan, dan suatu hal ini adalah ibaratnya sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan antara kedua anak laki-lakinya, seperti itu ya. Nah, kamu harus hati-hati karena ini kamu mau pergi yang ketiga kalinya. Nah, bahasanya itu bukan meninggal ya, tapi pergi. Nah, dari situ bingung kan, kayak majikan saya yang perempuan itu kan sudah usia sekitar 85 tahun ya. Jadi segala sesuatu dia tuh harus ngomong dengan jelas baru dia tuh bisa memahami gitu. Nah, dari situ dia pulang dia cerita ke saya, dan katanya saya tuh mau pergi 2 kali. Emang saya mau pergi kemana? Saya kan nggak kemana-mana, saya di rumah ini aja, kata dia seperti itu. Dan di situ saya juga bingung dan saya coba nenangin, oh mungkin mau pergi ini apa ke rumah anaknya, kataku saya gitu. Ya udah sih, nggak usah jadi pikiran, kata saya gitu ya. Nah, sudah tiba-tiba pas ngobrol gitu sama saya, dia bilang seperti ini nama saya tuh di sini Aling ya, jadi panggilan saya di sini tuh Aling. Jadi majikan saya manggil saya tuh Aling. Aling, kalau mama pergi, dan saya manggil majikan perempuan saya itu mama gitu. Jadi kalau mama pergi kayaknya bakal terjadi suatu perpecahan deh. Ada sesuatu hal yang di sini saya nggak bisa cerita, kesalahan, bukan kesalahan, keteledoran majikan saya yang perempuan ini yang dia lakukan. Kalau sampai ini terbongkar, maka akan terjadi sesuatu perpecahan antara anak-anaknya. Nah, itu sesuatu ketakutan dia. Jadi dia selama 1 minggu itu, dia tuh bilang dia nggak pernah bisa tidur, katanya gitu kan. Kata dia miring kanan, miring kiri salah, miring sana salah. Nah, saya merasa kayak malam gitu saya denger bunyi burung-burung apa sih ya, burung gagak ya yang bunyinya, yang tapi nggak tahu ya itu mitos atau apa, saya nggak tahu. Cuman itu setiap jam 2 malam pasti burung itu tuh selalu bunyi dan terdengar kenceng banget suaranya gitu ya. Jadi saya, oh ya udahlah, mungkin namanya burung ya, saya nggak terlalu jadi pikiran gitu. Dan waktu itu pas hari Jumat siangnya seringkali ngumpul sama teman-temannya di tetangga sana ya, di tetangga sebelah sana itu. Jadi dia tuh ada satu geng lah, namanya satu geng yang rumpi di situ gitu. Majikan saya ini royal ya sama teman-temannya, royal banget. Jadi ketika dia kumpul sama teman-temannya, ya udah dia nelaktir teman-temannya. Nah, pada saat itu dia pulang siang itu, saat itu saya sedang masak.
Dan dia bilang, Aling, siang ini saya nggak makan di rumah, katanya. Saya mau makan sama teman-teman di luar, katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, kata saya gitu kan. Nah terus pulangnya itu jam setengah 4 sore. Pas jam setengah 4 itu saya lagi mandiin nenek di kamar mandi. Nah saya denger suara dia pulang dan dia juga masuk ke kamar mandi dia gitu, di kamar dia. Nah, saya juga dengar dia sedang bunyi air, dia sedang mandi kan. Saya nggak ngeh, bener-bener saya nggak ngeh ya, karena memang ya nggak ada tanda apa-apa gitu. Dan saya sudah selesai mandiin nenek, saya keluar dan teman saya nyuci baju ke lantai bawah, bos saya juga di lantai bawah, sama nenek duduk di sini. Saya lagi nyuapin nenek pisang. Eh, terus saya juga ngerebus air tuh sampai mendidih, terus saya nyuapin pisang nenek sampai selesai. Terus saya baru ngeh gitu, loh kok majikan saya yang perempuan nggak keluar-keluar. Biasanya dia tuh mandi paling lama itu 5 menit ya, 5 sampai 6 menit itu dia tuh mandi paling lama tuh segitu ya. Saat itu saya coba masuk mau ngambil ya botol air panas ya, itu kan harus setiap sore saya isi buat dia minum di malam harinya ya. Jadi saya masuk ke kamarnya dan dia masih di kamar mandi, pintu kamar mandinya masih tertutup, masih ada bunyi suara air gitu kan. Nah saya pikir oh mungkin masih mandi gitu, atau mungkin tadi sedang pup terus dia lanjut mandi seperti itu. Saya masih positif positif thinking aja ya. Nah, terus saya ambil botolnya itu, saya tuang air, saya masuk lagi, saya taruh lagi, masih belum keluar dan masih ada suara bunyi air itu gitu. Nah terus saya pikir ya masih mandi gitu. Terus saya keluar lagi, saya duduk di sini sama nenek sekitar setengah jaman lebih ya. Terus saya kaget, saya baru ngeh dan saya curiga dong, loh ini udah setengah jam lebih kok masih belum keluar juga. Dan di situ saya masuk, saya coba ketok pintu kamar mandinya, nggak dijawab ketika saya ketok pintu kamar mandinya. Terus saya coba buka kamar mandinya dan saya panggil mama, mama, dan ternyata saya lihat dia sedang duduk di apa sih ya namanya, bak mandi gitu, apa ya namanya, kasih tahu di tempatnya ya. Posisi dia sedang duduk dan air itu masih ngucur di badan dia, posisi kepalanya nengkleng dan lidahnya keluar di apa sih, lidahnya menjulur sedikit ya dan kayak digigit gitu. Dan saya benar-benar kaget, saya pikir dia sedang duduk gitu ya. Terus pas saya mama mama gitu, pas saya goyang kepalanya tuh kayak lemes glepek gitu dan saya kaget dong. Terus saya taruh tangan saya di hidungnya, itu sudah nggak ada hembusan nafasnya. Terus saya pegang di sini tidak ada denyut nadinya dan di situ saya teriak sekencang-kencangnya saya manggil semua orang gitu kan. Di situ saya bingung, saya shock dan saya harus gimana, saya tuh nggak tahu. Dan saya lari sana lari sini manggil nyariin bos saya. Jadi semua kaget, itu yang dicari itu nenek, dikirain nenek yang tidak bernapas. Dan mereka nggak tahu kalau saya di dalam kamar mandi majikan saya yang perempuan. Dan saya di sini saya di sini, kata dia. Loh, kata mereka lah ini nenek masih bernapas, katanya. Bukan, tapi mama, saya bilang gitu. Terus akhirnya pada masuk ke kamar mandi itu saya teman saya dan bos saya laki-laki itu, kita tuh mau ngangkatnya berat ya, dan tapi itu bisa kita angkat bertiga. Nah di situ kita coba angkat, kita taruh, kita tidurkan di ranjang ya, terus saya pakein baju, terus digencet-gencet di dadanya gitu. Ternyata tetap nggak bernapas gitu kan. Jadi udah saya shock, saya langsung telepon semua anak-anaknya gitu kan, katanya. Nah anak-anaknya langsung pada gercep, pada pulang, telepon ambulan. Pihak ambulan datang, digencet-gencet juga, digencet-gencet perutnya, dadanya, muntah gitu. Dan bau muntahnya itu ada bau araknya. Nah akhirnya cepet-cepet dibawa ke rumah sakit.
kali aja masih bisa terselamatkan gitu kan. Tetap dipasang alat yang untuk mompa gitu kan, jadi kayak untuk neken di bagian perutnya gitu kan. Nah terus langsung naik ambulan. Jadi saya tuh masih trauma ya kalau denger sirene ambulan tuh, kayak masih takut karena di situ saya di samping dia di belakang, dan saya tanya sama petugasnya, ada nafasnya nggak? Kata petugasnya nggak ada katanya. Sampai di sana, sampai di rumah sakit, karena itu kan masih masa pandemi ya, dimasukkan di ruang ICU, suruh nunggu selama 1 jam gitu, dan 1 jam itu tetap tidak ada hasilnya ya, dan dokternya bilang bahwasanya jika saya perempuan ini sudah tidak bernyawa gitu. Dan disitu benar-benar shock ya, kita semua kaget, kita semua nangis. Niatnya mau dibawa pulang, tapi pihak rumah sakit tidak mengizinkan karena masih mau dites PCR ya, kali aja apa karena COVID gitu. Jadi karena nggak boleh ditunggu ya, jadi kita semua pulang dan saya dibawa ke kantor polisi. Karena yang pertama kali melihat yang menemukan itu saya, jadi saya harus laporkan ke kantor polisi gitu, kejadiannya seperti apa gitu. Jadi saya dibawa ke kantor polisi, dan di situ saya cerita kejadiannya seperti apa dan gimana. Terus polisi datang ke TKP untuk lihat-lihat. Kemudian besoknya sekitar jam 1, jenazahnya majikan saya dibawa pulang, ditaruh di rumah itu sekitar kurang lebih 1 bulanan ya. Pasca meninggalnya majikan saya, sampai detik ini saya belum pernah masuk, belum pernah bersihin itu kamar mandi. Karena apa? Saya tuh kayak trauma ya, karena pertama kali saya kayak menemukan kejadian seperti itu, dan setiap saya mau buka pintu itu kayak perasaan saya dia masih ada duduk, jadi tuh masih kebayang-bayang dia masih duduk di tempat bak mandi itu gitu loh. Terus seringkali tengah malam saya mendengar apa ya, kayak suara sendal dia gitu yang jalan. Kan sendal dia tuh beda ya sama sendal kita, jadi sendal dia tuh beda sendiri. Nah sendal dia tuh yang berat gitu, yang karet berat gitu, jadi ketika jalan bunyi cetek 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 gitu. Dan itu setiap malam selama jenazahnya masih di sini ya, 1 bulan itu saya selalu mendengar suara sendal itu. Tapi ya sudah ya, saya pokoknya saya abaikan saja suara itu gitu. Jadi kayak yang bunyi jalan gitu, karena saya paham banget suara sendal itu gitu. Itu karena suara sendalnya beda dengan sendal-sendal kita. Saat ini saya mau bersihin tempat itu, saya coba beranikan diri untuk bersihkan kamar mandi itu. Yuk temenin saya ke sana, lihat suasananya seperti apa, karena memang sampai sekarang saya belum pernah buka itu kamar mandi dan belum pernah lihat dalamnya seperti apa. Yuk kita lihat sama-sama, kita kumpulkan keberanian dulu. Teman-teman, ini kamar majikan saya yang perempuan ya, dan sebenarnya saya tuh bilang ke majikan laki-laki ya, udah tidur di kamar ini aja gitu kan, jadi biar nggak kosong. Tapi kata dia, enggak lah, kalau tidur di sini takutnya dia selalu ingat majikan saya yang perempuan, jadi dia tidur ke kamar yang ujung sana yang dekat gudang gitu ya. Yuk coba kita masuk. Aduh, kita coba. Kok nggak nyala ya? Pintu kamar mandinya ya. Aduh, kamu duluan deh. Aku takut. Gimana ya?
Jadi dulu majikan saya tuh duduk di sini ya, posisi meninggalnya dia duduk di sebelah sana, menghadap ke sana, dan posisi itu showernya itu masih di badan. Yuk, bismillah, kita coba bersihkan. Sebenarnya masih bersih sih ya, nggak ada yang kotor-kotor banget. Ini yang sendal saya ceritakan tadi ya, yang ada kecoa ya. Ulang. Ini sendal yang saya ceritakan tadi ya. Jadi ini yang setiap malam saya dengar suara. Jadi kalau buat jalan kan bunyi cetek seperti itu ya. Beda dengan sendal-sendal kita gitu. Dan sendal ini masih ada di sini. Dan ini sudah pasca meninggalnya sampai sekarang ya. Lihat di sini ada sarang laba-laba juga, banyak sarang laba-labanya ya ternyata. Yuk kita bersihkan. Jadi ini ya teman-teman, kondisi sudah saya bersihkan, dan di sini masih ada aroma baunya majikan saya yang perempuan. Lumayan ya, saya agak merinding karena masih ada bau aromanya gitu ya. Jadi masih kayak berasa dia masih ada di dalam situ gitu. Udah, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.